Hai guys, welcome back to my YouTube channel Cerita di Balik Maskara. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan kalaupun lagi kurang sehat, semoga cepat pulih biar bisa maraton nonton konten kita. Hari ini kita bakal bahas salah satu kasus nyata yang lagi bikin heboh banget di Malaysia. Kasus ini benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Bukan karena horor hantu, tapi karena kenyataannya lebih menyeramkan dari film manapun mungkin ya. Cerita ini tentang Zahra Khoirina yang merupakan siswa SMP asal Sabah, Malaysia yang meninggal dalam keadaan misterius di lingkungan sekolahnya sendiri. Yang bikin geger, ada dugaan bullying, keterlibatan anak orang penting, dan penyelidikan yang awalnya terkesan aneh dan gak transparan. Bayangin deh, anak umur 13 tahun harus pergi dengan cara yang tragis di tempat yang seharusnya jadi tempat belajar dan aman buat dia. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku informasin dulu bahwa cerita ini bersumber dari berbagai media resmi dan kredibel. Jadi semua yang aku sampaikan ini adalah fakta sesuai perkembangan berita tanpa tambahan yang mengada-ada. Kita masuk dulu ke profil korban. Zahra Khoirina Mahathir adalah siswa Form 1 atau kalau di Indonesia setara dengan kelas 7 SMP. Nah, usianya ini baru 13 tahun. Dia sekolah di SMK Tun Datu Mustafa, Papar, Sabah, Malaysia. Dari cerita teman-temannya, Zahra ini dikenal sebagai anak yang pendiam tapi ramah, punya prestasi bagus dan aktif di kegiatan sekolah. Namun sayangnya hidupnya berakhir terlalu cepat dan cara kepergiannya meninggalkan banyak tanda tanya. Kita masuk ke kronologi kejadian. Jadi pada tanggal 16 Juli 2025 sekitar jam 4 pagi, Zahra ini ditemukan tak sadarkan diri di saluran air dekat bangunan asrama putri. Diduga dia jatuh dari lantai 3. Kondisinya kritis dan langsung dibawa ke rumah sakit Queen Elizabeth I di kota Kinabalu. Namun sayangnya pada tanggal 17 Juli 2025, Zahra ini dinyatakan meninggal dunia akibat luka parah di bagian kepala. Dan yang bikin publik heran adalah setelah Zahra meninggal, tubuhnya langsung dimakamkan tanpa dilakukan otopsi. Alasannya karena pihak keluarga ini awalnya menolak. Tapi kemudian ibunya curiga karena saat memandikan jenazah, dia melihat memar-memar yang gak wajar di tubuh anaknya. Kasus ini awalnya terkesan akan selesai begitu aja. Polisi menganggap Zahra meninggal karena jatuh. Tapi publik merasa ada yang aneh. Banyak yang ngerasa ini bukan sekedar kecelakaan biasa. Dan akhirnya atas desakan keluarga dan masyarakat, makam Zahra dibuka lagi, digali lagi pada tanggal 9 Agustus 2025 untuk dilakukan otopsi resmi. Nah, dari hasil awal otopsi menyebutkan kalau luka-luka di tubuh Zahra ini konsisten dengan jatuh dari ketinggian. Dan penyebab kematiannya adalah cedera otak traumatik yang menyebabkan kekurangan oksigen di otak. Nah, disinilah misteri makin besar. Banyak isu beredar di media sosial katanya Zahra sempat jadi korban bullying di sekolah. Bahkan ada rumor kalau pelaku bullying ini adalah anak pejabat penting atau bahasa netizennya anak orang dalam. Rumornya lagi nih guys ya, setelah kejadian, anak tersebut langsung dipindahkan ke sekolah lain. Ya walaupun sampai sekarang pihak berwenang belum membenarkan atau membantah secara resmi soal identitas tersebut. Namun yang jelas polisi bilang sekarang mereka nggak cuma nyelidikin soal jatuhnya Zahra, tapi juga kemungkinan adanya unsur kriminal termasuk bullying. Kasus ini bikin ribuan orang di Malaysia turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Mereka nggak mau kasus ini berakhir tanpa kejelasan. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ikut bicara dan minta Jaksa Agung untuk membuka lagi kasus ini. Kementerian Pendidikan Malaysia juga kena sorotan nih guys, karena publik ini menuntut adanya perlindungan yang lebih ketat untuk siswa dari kasus bullying. Nah, untuk informasi yang terbaru, ini sekarang Jaksa Agung memutuskan kasus ini akan masuk ke tahap inquest atau sidang koroner untuk mencari tahu secara resmi apa penyebab kematian Zahra dan apakah ada unsur pidana di dalamnya.
Dan Malaysia juga ini baru punya undang-undang anti-bullying yang baru berlaku mulai 11 Juli 2025 kemarin. Kalau terbukti bullying menyebabkan kematian, pelakunya ini bisa dihukum sampai 10 tahun penjara. Polisi juga mengakui adanya kesalahan prosedur dari petugas awal yang nggak langsung mengajukan otopsi. Dan petugas itu sekarang sedang diproses di bagian integritas kepolisian. Menurut aku pribadi, kasus ini jadi pengingat penting bahwa bullying itu nyata bahayanya. Kadang orang dewasa nganggapnya cuma anak-anak yang lagi bercanda. padahal efeknya ini bisa fatal loh. Sekolah harusnya jadi tempat paling aman buat anak-anak, bukan malah jadi sumber ketakutan. Dan soal hukum, semoga aja hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena kalau sampai ada yang kebal hukum hanya karena itu anaknya siapa, itu nggak cuma nyakitin keluarga korban, tapi juga ngancurin kepercayaan publik sama sistem yang ada. Oke guys, itu tadi cerita lengkap tentang kasus tragis dari Zara Koirina. Gimana menurut kalian? Apakah ini murni kecelakaan atau ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Aku pengen banget baca dan diskusi bareng kalian. Sekian video kita kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen di bawah untuk saran-saran untuk video selanjutnya, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe. Bye-bye.